teman-teman semuanya, kesempatan kali ini saya akan menceritakan legenda Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul yang sudah dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai ratu penguasa laut selatan ini mempunyai banyak versi. Salah satunya, mitos Nyi Roro Kidul yang berasal dari tanah Batak. Diyakini sebagai cucu pertama dari Raja Batak. Dalam bahasa Batak sendiri, si Boru Biding Laut berarti si wanita penyeberang laut atau penakluk laut. Oh ya teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini dengan cara like, bagikan dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Alkisah pada zaman dahulu kala, ketika terjadi skandal cinta antara Saribu Raja dengan Boru Parema. Kedua adiknya Limbong Mulana dan Sagala Raja bersekutu untuk membunuh Saribu Raja karena dianggap telah membuat aib keluarga. Kemudian Lau Raja segera memberitahukan serta menyuruh Saribu Raja agar pergi dari kampung halamannya. Si Boru Biding Laut mendengar berita dari adiknya bahwa Saribu Raja pergi meninggalkan kampung halamannya, sedangkan Boru Parema bersembunyi ke hutan. Sebelum berangkat, Saribu Raja berpesan pada kakaknya si Boru Biding Laut agar menjaga dan membina adik-adik mereka semua. Kak, maafkan saya, seharusnya saya yang bertanggung jawab untuk menjaga dan membina adik-adik kita, tapi saya telah gagal. Saya akan pergi meninggalkan kampung halaman kita. Kakak tidak perlu mencari saya. Permintaan saya, kakak menjaga, memelihara, mengayomi adik-adik kita serta menjaga keutuhan nama besar keluarga kita. Adikku, kemana gerangan kamu akan pergi? Kamu kan adikku juga. Saya yang seharusnya menjaga kamu dari segala bahaya. Apalagi yang berniat membunuhmu adalah adik kita. Kamu tidak perlu takut. Tinggallah di sini. Kita selesaikan permasalahanmu secara kekeluargaan. Namun tekad dan pendirian Saribu Raja sudah bulat untuk pergi. Si Boru Biding Laut berpikir harus mencari adiknya dan mempersatukan kembali adik-adiknya. Karena ia sangat sayang terhadap adiknya, ia bertekad harus menemukan adiknya Saribu Raja supaya terhindar dari pembunuhan adik-adiknya. Si Boru Biding Laut kemudian mengambil keputusan berangkat mencari adiknya Saribu Raja ke arah barat. Pencarian pun mulai dilakukan sesuai yang dikatakan adiknya, bahwa dia berangkat ke arah barat. Ia pun menelusuri jalan ke arah barat. Meski telah menyusuri lembah, menyeberangi sungai, mendaki gunung, namun ia tetap tidak menemukan adiknya. Dalam benaknya dia bertanya apakah adiknya masih hidup atau adiknya sengaja membohongi dirinya dengan mengatakan dia pergi ke barat padahal dia ke timur. Tanpa sadar Biding Laut sampai di sebuah desa di tepi pantai tempat sandar nelayan penangkap ikan. Dengan penuh harapan dia bertanya pada seorang nelayan apakah pernah melihat seorang asing lewat atau tinggal di desa itu. Setiap orang yang ditanya Biding Laut selalu menjawab bahwa mereka tidak pernah ada yang melihat adiknya. Dengan perasaan kesal dan kecewa memikirkan sang adik, akhirnya Biding Laut beristirahat di tepi pantai untuk melepas rasa penat dan lelah. Dari pinggir pantai Biding Laut melihat sebuah pulau, timbul pikirannya, jangan-jangan adikku bersembunyi di sana. Kemudian dia bertanya kepada seorang nelayan. "Permisi Pak, apa nama pulau yang di seberang itu?" Itu adalah Pulau Mursala. Kemudian si Boru Biding Laut meminta Pak nelayan untuk mengantarnya ke pulau tersebut. Setelah sampai di pulau itu, si Boru Biding Laut mencari di setiap pelosok pulau namun tidak menemukan adiknya Saribu Raja. Ia memanggil-manggil nama adiknya di pulau itu namun tidak ada jawaban.
Si Boru Biding Laut merenung kira-kira kemana lagi dia harus mencari adiknya. Ia bersandar pada sebuah pohon, sambil menikmati sejuknya angin yang berhembus membuat rasa kantuk tidak tertahankan. Tanpa sadar dia tertidur. Tanpa sepengetahuan Biding Laut ternyata dari seberang, ada seorang pemuda yang membuntutinya. Pemuda itu kagum melihat keberanian Biding Laut dan kelembutan serta wajahnya yang cantik. Timbullah hasrat si pemuda itu untuk mendapatkan si Boru Biding Laut. Pemuda itu menghampiri si Boru Biding Laut yang tertidur pula serta membangunkannya. Pemuda itu menawarkan jasa untuk mengantarkan Biding Laut ke Seberang. Apakah pernah kamu bertemu atau melihat orang asing karena saya sedang mencari adik saya Saribu Raja? Mengapa kamu mencari orang yang tidak tahu di mana dia berada kepada saya? Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar Saribu Raja adikmu, dan kalaupun saya pernah melihat atau mendengar saya tidak akan memberitahukannya, sebab kamu anggun dan cantik jadi kamu lebih pantas menjadi istri saya. Mendengar jawaban pemuda itu, si Boru Biding Laut naik pitam dan mengusir pemuda itu. Pemuda itu pun pulang ke desanya dengan membawa dendam di hati. Keesokan harinya, pemuda itu memberitahukan kepada temannya bahwa ia ditantang dan dipermalukan oleh seorang gadis yang cantik dan sakti. Mendengar pengaduan pemuda itu, teman-temannya marah serta mengajak pemuda itu menunjukkan di mana tempatnya dan berangkatlah mereka ke Pulau Mursala. Tanpa banyak tanya, anak-anak muda tersebut langsung mengeroyok si Boru Biding Laut yang sedang santai menikmati segarnya udara pagi. Tangan dan kakinya diikat, ditelanjangi lalu diperkosa secara bergantian sampai si Boru Biding Laut tidak sadarkan diri, lalu membuang tubuh Biding Laut ke laut dari tebing curam bebatuan di pulau itu. Karena terombang-ambing ombak lautan Hindia yang ganas itu, si Boru Biding Laut segera sadarkan diri. Perlahan dengan sisi tenaganya ia berusaha menggapai sebuah perahu yang tak bertuan dan berhasil naik ke perahu tersebut. Gelombang ombak samudra Hindia mengombang-ambingkan perahu yang dinaiki si Boru Biding Laut kemana arus ombak menghantarkannya. Akhirnya dia terdampar di pantai suatu daerah yang dikenal dengan Pelabuhan Ratu. Kemudian si Boru Biding Laut melangkahkan kakinya ke arah timur. Singkat cerita, seorang nelayan yang kebetulan melihat si Boru Biding Laut compang-camping dan seperti sudah kelelahan. Kemudian mereka menolong si Boru Biding Laut. Di rumah barunya itu, si Boru Biding Laut mendapat perawatan yang baik. Ia merasa bahagia berada bersama keluarga barunya itu. Dia mendapat perlakuan yang sewajarnya. Dalam sekejap, keberadaannya di desa itu menjadi buah bibir masyarakat, terutama karena pesona kecantikannya. Dikisahkan, pada suatu ketika daerah itu kedatangan seorang raja dari wilayah Jawa Timur. Ketika sedang beristirahat dalam perjalanannya, lewatlah seorang gadis cantik yang sangat jelita bak bidadari dari kayangan dan menarik perhatian sang raja. Karena tertariknya, sang raja mencari tahu sosok jelita itu yang ternyata si Boru Biding Laut. Terpesona kecantikan si Boru Biding Laut, sang raja pun meminangnya. Si Boru Biding Laut tidak menolak pinangan tersebut, hingga keduanya pun menikah. Selanjutnya si Boru Biding Laut dibawanya serta ke sebuah kerajaan di Jawa Timur. Tak sadar perjalanan waktu sudah panjang dijalaninya. 20 tahun tak terasa bahwa dia menjadi penghuni daerah yang disebutnya sebagai Pangandaran. Ilmu pengetahuan dan kesaktian sudah banyak yang diterima dari Raja Sansakti. Awalnya keharmonisan di ruang lingkup kerajaan sangat terasa, namun muncul tuduhan bahwa Biding Laut berselingkuh dengan pegawai kerajaan. Hukuman kerajaan pun tetap dijalankan, yaitu hukuman mati.
Keadaan ini menimbulkan kegalauan sang raja. Dia tidak ingin istri yang sangat dicintainya itu dihukum mati, sementara hukum harus ditegakkan. Sang raja kemudian mengatur siasat untuk mengirim kembali si Boru Biding Laut ke pelabuhan Ratu melalui lautan menggunakan perahu. Si Boru Biding Laut dan beberapa pengawal raja berangkat menuju pelabuhan Ratu. Mereka melewati Samudera Hindia atau yang dikenal dengan Laut Selatan. Namun malang nasib mereka. Dalam perjalanan itu, perahu mereka tenggelam diterjang badai. Biding Laut dan beberapa pengawalnya tenggelam di Laut Selatan.